Ini dia 15 lebih jenis soal TKD yang mungkin keluar di rekrutmen BUMN 2023. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Ika Gustina di Bimbeli EC. Saya sebagai tim akademik dan expert mentor di bidang TIU, TPA, psikotes, dan matematika untuk persiapan masuk sekolah kedinasan, CPNS, BUMN, PCPMBI, dan rekrutmen lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas ya 15 jenis soal TKD yang nantinya mungkin keluar ya untuk rekrutmen BUMN 2023. Oke, langsung saja kita bahas 15 lebih jenis soal TKD yang mungkin keluar di rekrutmen BUMN 2023. Nah, jenis yang pertama teman-teman, kita bicara terkait antonim. Nah, antonim ini adalah lawan kata. Jadi kita diminta untuk mencari lawan kata dari soal yang diberikan. Di sini ada kata terkatung nih. Kira-kira lawan dari terkatung itu apa? Apakah ombak, terperosok, pasti, terbenam, atau bahkan melayang? Nah, silakan teman-teman cari ya dan disimpan terlebih dahulu jawabannya. Ini jenis yang pertama nih. Kemudian jenis yang kedua ada sinonim teman-teman. Kalau tadi antonim itu lawan kata, kalau sinonim di sini kita diminta untuk mencari persamaan kata atau padanan kata. Nah, di sini ada kata kampiun. Kira-kira padanan kata dari kata kampiun yang mana? Apakah opsi A, opsi B, opsi C, opsi D, atau bahkan opsi E? Silahkan dicari ya teman-teman ya. Oke, kemudian jenis yang ketiga ada kata majemuk teman-teman. Di sini teman-teman itu harus mencari sebuah kata yang bisa menyempurnakan tiga kata yang ada pada soal. Di sini kan ada air, ada kaca, ada kaki. Kira-kira nih dari opsi A sampai E, ketika digabung dengan tiga kata tadi, itu bisa nggak sih menjadi sebuah kata yang ada maknanya gitu. Kayak misalkan nih, misalkan saya ambil pecah, apakah nanti bisa jadi pecah air, pecah kaca, pecah kaki gitu ya? Tinggal dicocok-cocokin aja. Yang mana nih kira-kira teman-teman? Yuk silahkan disimpan jawabannya. Oke, ini majemuk ya teman-teman ya. Selanjutnya yang keempat, ini ada kata semantik. Nah, ini sebenarnya hampir mirip ya teman-teman ya dengan kata majemuk. Kalau kata majemuk tadi, teman-teman itu diminta mencari kata yang bisa menyempurnakan tiga kata pada soal menjadi sebuah kata yang dalam arti sebenarnya. Nah, kalau semantik itu menjadi sebuah ungkapan teman-teman. Prinsipnya sama, tinggal dipasangkan aja nih. Misalkan dari opsi A, apakah bisa digabung dengan kata lepas, kata panjang, dan kata kanan gitu ya. Tinggal disesuaikan aja. Kalau misalkan dari opsi A sampai E ini nanti salah satunya bisa menjadi sebuah ungkapan, nah itu berarti sudah tepat jawabannya. Gitu ya teman-teman ya. Silahkan dicari dan disimpan dulu. Oke, selanjutnya. Nah, kelompok kata yang sesuai. Nah, di sini teman-teman itu diminta untuk mencari kata yang sesuai dengan kelompok kata yang diberikan pada soal. Misal nih, ada buram, terang, berwarna, kira-kira satu kata lagi yang masih dalam satu kelompok itu tuh yang mana gitu ya. Nah, silahkan dipilih dan disimpan juga jawabannya. Oke, ini yang sesuai. Ada juga yang tidak sesuai, teman-teman. Kalau yang tidak sesuai, ya berarti kita cari satu kata yang tidak termasuk dalam kelompok kata yang diberikan. Nah, tinggal dipilih aja ya. Dari opsi A sampai E itu yang mana. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa. Jadi soal-soal ini nanti itu akan kita bahas pada webinar di tanggal 28 April 2023 ya. Jadi jangan lupa teman-teman silakan daftar webinarnya untuk mendapatkan pembahasan soal yang kita berikan di sini. Ini ya, sudah ada linknya ya teman-teman ya. Silakan daftar saja ke link tersebut. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Jenis yang selanjutnya nih, ada deret angka teman-teman. Nah, ini pasti sudah sangat familiar ya teman-teman ya. Deret angka berarti teman-teman itu diminta untuk mencari mungkin satu atau dua angka yang bisa melengkapi deret angka tersebut. Nah, silakan dihitung dan dipilih jawabannya. Oke, ini jenis yang ketujuh ya. Jenis yang kedelapan apa teman-teman? Oh, kalau tadi deret angka, sekarang deret gambar. Kalau deret gambar ini, prinsipnya hampir sama, tapi dalam bentuk gambar. Kalau tadi angka, sekarang gambar. Nah, di bagian atas ini, teman-teman itu kan diberikan beberapa gambar.
Nah, teman-teman diminta untuk melanjutkan nih kira-kira gambar yang sesuai yang mana, sesuai dengan pola yang sudah terbentuk. Kan gitu ya. Tinggal dipilih aja dari opsi A sampai opsi E. Oke, ini yang ke-8, sekarang yang ke-9. Klasifikasi figural. Oke, di sini teman-teman itu diminta untuk mencari satu gambar yang berbeda nih dari gambar-gambar yang diberikan. Artinya, teman-teman itu diminta untuk mencari satu gambar yang punya pola berbeda nih dari yang lainnya. Gitu ya. Jadi teman-teman harus mengamati terlebih dahulu. Kira-kira yang beda itu yang mana? Gitu ya. Yuk, silakan dicari dan disimpan dulu nih jawabannya nih. Oke, selanjutnya kita ke jenis yang ke-10 ya teman-teman ya. Di sini ada konstruksi bentuk. Nah, teman-teman itu diminta untuk mencari satu gambar yang bisa melengkapi gambar yang dibentuk X itu menjadi persegi yang sempurna. Kira-kira ketika gambar di X ini digabung dengan jawaban yang sudah teman-teman pilih, itu apakah bisa membentuk persegi yang sempurna? Kalau bisa membentuk persegi yang sempurna, berarti jawaban teman-teman itu sudah tepat. Nah, silakan dianalisis dan dipilih. Kira-kira yang mana nih jawaban yang tepat? Oke, ini yang ke-10 ya teman-teman ya. Selanjutnya jenis yang ke-11. Nah, ada kubus dan dadu teman-teman. Di sini teman-teman itu diberikan sebuah jaring-jaring. Kemudian teman-teman diminta untuk mencari kira-kira kubus mana sih yang mungkin terbentuk dari jaring-jaring tersebut. Nah, silakan dianalisis dan perlu hati-hati teman-teman untuk mencari kubus yang tepat. Oke, tapi teman-teman, ini jenis kubus yang pertama, jenis kubus dadu yang pertama. Ada satu jenis lagi teman-teman, kubus dan dadu bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman, itu diberikan sebuah kubus utuh nih, kemudian diminta untuk mencari kira-kira kubus mana sih yang memiliki bentuk yang sama dengan kubus pada soal. Caranya gimana? Ya tinggal dirotasi atau digulingkan saja, kemudian disesuaikan. Kira-kira yang mana nih yang sama, gitu ya. Oke. Mengingatkan ya teman-teman ya, kita akan mengadakan webinar dan tryout akbar ya. Di sini untuk persiapan rekrutmen BUMN 2023. Nah, selain kita akan mereview materi dan sekali lagi mereview jenis soalnya, kita juga akan membahas nih. Kita akan membahas soal-soal yang sudah kita berikan atau kita review tadi ya, beserta nanti soal-soal selanjutnya juga akan kita bahas. Jadi jangan lupa silakan daftar di link yang sudah tertera di sini ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman untuk jenis yang selanjutnya. Nah, jenis yang ke-12 teman-teman, ini jenis yang ke-12 ini itu denah peta ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu diberikan sebuah denah buta. Jadi tapi ada ini ya, ada kayak simbol-simbolnya. Kemudian kayak ada ya ada beberapa simbol lah ya. Seperti di sini ada mobil, kemudian ada bunga, kemudian ada orang, hewan dan seterusnya. Tugas teman-teman apa? Tugas teman-teman di sini diminta untuk menghafalkan nih, menghafalkan setiap posisi dari simbol-simbol ini atau gambar inilah ya. Silahkan dihafalkan. Nah, nanti ketika di soal, teman-teman itu kayak diberikan waktu beberapa menit gitu untuk menghafalkan, kemudian gambar ini tuh bakal hilang. Bakal hilang dan tergantikan dengan gambar seperti ini. Oke, dengan gambar seperti ini hanya tersedia angka-angkanya saja, simbolnya sudah hilang, gambarnya sudah hilang. Nah, tugas teman-teman itu diminta untuk mencari nih. Di sini sudah ada beberapa gambar ya, ada kayak ini nih ada manusianya, ada hewan, kendaraan, ada awan dan seterusnya. Teman-teman diminta mencari kira-kira nih posisi hewannya itu ada di nomor berapa, posisi kendaraannya di nomor berapa, posisi orangnya di nomor berapa dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Makanya di awal tadi teman-teman harus hafal terlebih dahulu supaya bisa menjawab soal ini, gitu ya. Ya silakan dijawab kira-kira nih gambar-gambar ini tuh posisinya ada di nomor berapa? Ya silakan ya disimpan dulu jawabannya. Oke, selanjutnya jenis yang ke-13 yaitu ganjil genap. Nah, di sini teman-teman itu diminta untuk menggolongkan hasil penjumlahan ke dalam angka ganjil atau angka genap ya. Jadi di sini teman-teman harus menjumlahkan dulu kira-kira hasil jumlahan tersebut itu masuk ke dalam kategori ganjil atau genap. Tinggal dipilih aja ya teman-teman ya. Oke, ini yang 13. Kemudian jenis yang ke-14 ada verbal logical reasoning skenario. Jadi teman-teman itu diberikan sebuah bacaan bahasa Indonesia dan diberikan juga sebuah pernyataan atau simpulan. Nah, tugas teman-teman itu menentukan nih pernyataan atau simpulan tadi itu bernilai benar atau salah. Atau bahkan nggak bisa disimpulkan teman-teman. Nah, silakan dibaca dulu, kemudian dicari nih jawabannya yang mana gitu ya.
Oke, kemudian nih yang ke-15 ada number sequence ya. Ini sebenarnya mirip seperti deret angka. Kalau deret angka itu kan teman-teman diminta untuk melanjutkan. Nah, di sini teman-teman itu diminta untuk mencari angka yang salah. Nah, kalau teman-teman perhatikan kan di sini kayak terbagi jadi 3 bagian ya. Sebelah kiri dan kanan, paling kiri dan kanan itu pola yang terbentuk sudah tepat ya teman-teman ya. Angka-angka yang diberikan sudah tepat. Tetapi yang di tengah yang ada A, B, C, D, dan E itu pasti salah satu angkanya salah. Nah, teman-teman itu diminta untuk mencari kira-kira angka yang salah itu yang mana, gitu ya. Coba nih teman-teman analisis, dicari dulu polanya, kemudian ditentukan yang salah yang mana, gitu ya. Yuk silakan dicari. Oke, selanjutnya ya. Yang ke-16. Nah, di sini ada diagram logika nih teman-teman nih. Jadi, teman-teman itu diberikan sebuah gambar lah ya, ada gambar nih. Kayak misalkan, di sini kan ada aturan 1, 2, 3, 4. Jadi, dari gambar kiri diberikan sebuah aturan menjadi gambar di sebelah kanan. Nah, tugas teman-teman itu mencari terlebih dahulu nih. Oh, aturan nomor 1 itu apa? Aturan nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Nomor 4 apa? Dan nomor 5 itu apa? Gitu ya. Kemudian aturan tersebut itu digunakan untuk mencari jawaban yang tepat. Nah, kalau di sini pertanyaannya itu adalah aturan yang diberikan nomor berapa, tapi tidak menutup kemungkinan yang ditanyakan itu adalah hasil akhirnya, gitu ya. Nah, tapi kita sesuaikan aja dulu untuk soal ini, yaitu aturan yang diberikan itu nomor berapa. Yuk, diamati dari gambar awal dan gambar akhir. Silahkan dicek kira-kira tanda tanya di situ tuh harusnya nomor berapa sih, gitu ya. Yuk, silahkan dicari tahu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Jenis yang ke-17. Nah, ini bonus ya teman-teman ya. Ini bukan masuk ke dalam TKD, tetapi sudah masuk ke core value akhlak ya teman-teman ya. Nah, di sini diberikan sebuah kasus. Nah, kemudian teman-teman berusaha nih apa namanya ya, kayak menghadapi kasus tersebut lah. Nah, kalau teman-teman menghadapi kasus tersebut, sikapnya itu seperti apa? Tinggal dipilih ya teman-teman ya. Yuk, hati-hati untuk memilih jawaban untuk bagian ini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, saya ingatkan kembali ya teman-teman ya, kita akan mengadakan webinar dan tryout gratis untuk persiapan rekrutmen BUMN 2023. Nah, di sana nanti kita juga akan membahas soal-soal yang sudah kita review sebelumnya. Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan materi akhlak BUMN serta tips and trik lulus seleksi BUMN nih teman-teman. Jadi pastikan teman-teman itu daftar dan ikuti webinar ini. Silakan bisa daftar di link yang tersedia atau bisa langsung menghubungi advisor kami ya teman-teman ya. Oke, itu tadi 15 jenis soal TKD yang mungkin keluar nih di rekrutmen BUMN 2023. Pastikan teman-teman mengikuti webinar tersebut ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di webinar tanggal 28 April 2023. Sampai jumpa.